selanjutnya mungkin teman-teman ada lagi? Tuncing. Ya, Pak Tarso, Ipun. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya mau nanya ini. Iya, monggo. Tapi sebetulnya minta maaf nih kalau Apa? ini agak ekstrim kayaknya gini. Ya. Di dalam Al-Quran itu kan ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Itu mutlak. Terus dalam praktek sehari-hari, waktu saya masih kecil itu kan, kok seakan-akan tuh kita itu ngaji itu diteror, ditakutin neraka. Oh ini kamu masuk neraka, ini masuk neraka. Kalau mau begini baru surga itu. Kayaknya perasaan diteror. Itu kayak ada antara nggak kesinkronan ya, antara Bismillah dengan yang diajarkan itu. Ya. Nah, ya kan? Ya. Sedangkan apa yang mungkin Allah itu mau menyiksa hambanya, sedangkan Allah udah mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Terus kok kesannya itu kan memang di Al-Quran kan nggak ada ya kata-kata surga dan neraka itu ya. Ya. Kalau mungkin surga mungkin ke jannah. Ya. Kalau neraka itu mungkin bisa ke api, nar. Tapi kan nggak spesifik kalau itu untuk menyiksa kan. Nah, kalau asumsi opini saya, Allah itu menciptakan dunia dan seisinya ini untuk kepentingan manusia semuanya. Jadi di sini Allah cuman menciptakan bukan surga dan neraka ya pemahaman saya, tapi lebih ke Allah itu menciptakan ke sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Iya, cuman dua itu aja. Kalau misalnya, kenapa kita di penjara misalnya, itu kan akibat aja penjara itu. Iya kan? Penyebabkan karena kan berbuat salah, kan salah ngapa di itu. Atau mungkin kita misalnya ditolimin orang, itu kan hanya akibat aja. Penyebabnya udah lain. Nah, di sini saya minta opini teman-teman ya. Apa kira-kira sepakat bahwa surga dan neraka itu nggak ada? Tapi Allah itu hanya menciptakan sebab dan akibat. Jadi Allah nggak menciptakan surga dan neraka, tapi menciptakan sebab dan akibat. Kamu masuk neraka misalnya, itu kan akibat. Penyebabnya mungkin kamu nggak beribadah dan lain-lain. Ini hanya opini. Mohon tanggapan dari rekan-rekan semuanya. Silakan. Tuh. Mana dulu no? Ntar silet. Sebelumnya saya mau itu yang tadi yang Gus Andri mistik ya. Iya. Kalau keterangan Pak Yai kan bukan mistik. Ya. Berarti menurut pengalaman saya masukan input dari Pak Yai termasuk karomah kan? Iya. Karena nggak setiap orang bisa dong. Jadi itu suatu karomah. Karomah seseorang gitulah. Yang bisa ditunjukkan kepada yang ikut. Maksud saya gitu ya. Itu termasuk karomah lah. Itu menurut pandangan saya. Karena bukan mistik. Kalau mistik kan nggak bisa dibuktikan dia sendiri, tapi itu ada yang mengalami termasuk karomah ya. Kalau itu ya kalau Pak Karso kan apa Bismillah tadi masalahnya. Bismillah itu kan artinya dengan nama yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terus ada suatu, kalau kita ngajarin anak ngaji itu kan seakan-akan diteror neraka surga. Kan Allah kayaknya kesannya ini kesan itu terlintas saja. Kok sekejam itu dikit-dikit mau disiksa. Sedangkan di sini disebutnya Allah itu Maha Penyayang, nggak mungkin menyiksa. Nah, opini saya, Allah nggak menciptakan surga dan neraka itu, tapi Allah lebih ke menciptakan sebab dan akibat. Jadi Allah menciptakan dunia seisinya untuk kepentingan manusia, berikut sebab dan akibat. Nah nanti yang timbul itu bukan surga dan neraka. Ini agak ekstrim ya ibaratnya. Ya, karena dia diajari Bismillah karena dia orang Islam. Karena orang Islam. Kalau nggak orang Islam ya dia nggak diajarin Bismillah. Itu tata cara orang Islam. Karena subjektif seseorang. Nah, itu kan. Tapi ntar yang
yang jadi sudut pandangnya kan objektifnya. Iya. Walaupun nggak pakai bismillah, tapi kan tujuan yang objektifnya itu tepat sasaran juga. Gitu. Boleh dong secara subjektif orang Islam pakai bismillah, tapi yang non Islam kan nggak pakai bismillah. Iya. Itu tata cara aja itu Tata menurut cara saya. Iya, iya, iya. Tadi apa? Balut? Iya. Apa? Enggak, tadi apa gimana? Sepakat nggak gitu ya? Kalau surga dan neraka itu ada katanya Iya. gitu kan ya. Ya seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kan artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, ini kan tepat enggak ya? Karena netral. Netral. Allah itu netral. Ya, baik. Terus? Itu sudut pandang Pak Karso aja mungkin. Allah kan netral kan ya. Oke. Netral. Gimana menurut sudut pandangnya Pak Karso aja? Iya. Enggak, ya makanya netral itulah tauhid gitu. Ya. Ya. Tapi yang menjadikan orang itu masuk neraka dan surga kan dititik beratkan pada sebab dan akibat dari perbuatan manusia kan? Ya orang buruk aja bisa masuk surga, kan berarti kelihatan amalnya itu. Orang penzina juga masuk surga bisa, orang itu enggak tergantung. Allahnya netral. Allahnya netral. Ya. Terus rajin ibadah, rajin tuh masuk surga kan enggak gitu kan. Iya. Belum tentu kan itu. Iya, tentu bisa. Prerogatifnya Allah gitu. Iya, iya, hak Tapi kan prerogatifnya intinya Allah netral. Iya, 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 betul, betul. Makanya berteganglah pada tali Allah kan itu. Iya, iya. Itu tadi apa yang sepakat gimana sih? Sepakat nggak kalau surga dan neraka nggak ada gitu kan? Bukan begitu. Bukan begitu. Jadi dianggap Dianggap. menurut Pak Tarso Iya. itu sudut pandangnya dia Seakan-akan melihat ya. seakan-akan bahwa surga dan neraka itu adalah sebab dan akibat. Itu sebab dan akibat yang memang harus terjadi gitu ya. Iya. Nah, Iya. harus terjadi. Sementara Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kalau sebab dan akibat itu ada, berarti kan Allah tidak pengasih, tidak penyayang, begitu kan? Iya. Nah, jadi begitu terjemahannya. Jadi berpakaian seakan-akan Kan ada kesepakatan nggak? bertolak Ya belakang kan, itu. saya nggak sepakat saya. Eh, Tadi ada Oh. penjelasan kesepakatan ada. Oh, minta kesepakatan gitu. Iya. Iya, iya. Ya kan? Bukan Yang lebih ke opini. lebih ke opini. Saya nggak mengajak kesepakatan ini. Masalah ini terlalu sensitif dan ekstrim. Nah, Nanti kalau kita minta kesepakatan seakan-akan mutlak ya. Kalau nggak cocok berarti nggak sealiran itu enggak. Hanya opini aja. Opini aja. Ye. Ini Gimana Pak Lukman? Ya, Ini Mbak nih. Mbak Nur punya jawaban. Saya udah kangen nih, udah lama dia nggak ngomong setajam silet itu. Kalau saya pribadi, Iya, Pribon. Mbak Nur. saya nggak mikirin surga neraka, Nggak mikir surga neraka. nggak mikir. Iya, Emang oke. makanya sama yang pemiliknya, Rob. Rob. iya. Iya. Udah saya nggak mikirin surga neraka, enggak. Enggak. Udah terserah Robi aja, udah. Setelah Robi aja. Mau taruh ke neraka silakan, mau taruh surga silakan. Iya. Penyebab dan akibatnya lu serahkan semua. Sapi bulas Bro. Iya. Nah kalau yang ini saya sepakat. Langsung. Masalahnya wayang. Saya semua kan wayang. ya. Wayang, Sepakat, iya. ya. Iya, iya. Boleh boleh. Makanya kita Boleh, mikirin boleh. surga Iya, neraka. iya. Jangan Iya, diudakan juga, harus pikirin. Iya, iya. Gimana? Ya kan? Sekarang Pak Lukman. Udah, Udah. punya. Iya, siap. Sepakat sama Mbak Heni. Langsung Ini, kepada ini, yang ini, punya. Nah ini dulu nih, ini dia ada nih jawaban tadi. Iya, gimana? Sebab gitu. Mas Yasir. Kalau menurut saya nih Ar-Rahman Ar-Rahim gitu kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Mungkin apa ya? Kalau pengasih penyayang itu kalau di mata kita kan pengasih harus dikasih, disayang gitu. Iya. Mungkin di mata Allah kasih dan sayang itu nggak harus dikasih sayang, mungkin masuk neraka pun bentuk dari kasih Kasih dan sayang. sayang. Bisa Gitu. jadi. Iya. Kan, ya betul. Kan betul. menurut pandangan kita kan beda-beda. Beda-beda. Iya. Itu opini ya. Ya, Opini. Boleh. Boleh. Untuk Iya. penambahan wawasan dia. Iya, siap. Apa. Iya. Saya ya. Iya. Ya, tanggapan saya terhadap statement Pak, bukan statement sih, lebih kepada pertanyaan mungkin ya, pertanyaan, opini, minta opininya itu seperti apa. Kang Kalimi udah jawab, Bandur udah jawab, Mas Yasir udah jawab, yang artinya bisa jadi itu yang benar.
bisa Iya. jadi gitu. Iya, Bisa iya. jadi itu yang benar Bisa gitu. benar, iya. Bisa jadi itu yang benar gitu. Saya punya pendapat ya mungkin bisa jadi saya salah. Saya berpendapat untuk urusan ini tidak ada manusia yang objektif, apalagi subjektif. Karena yang disinggung itu Tuhan. Tuhan, yang maha, Maha, ya. maha itu nggak bisa Kita ini dibatasi. penuh keterbatasan. Nah, itu, ya. Hak apa kita menilai Tuhan? Gitu. Kita nggak punya hak untuk menilai Tuhan, gitu kan? Ya kekuasaan Dia mutlak. Surga dan neraka itu pun ciptaan. Bahkan kita dikenali dengan kasih dan sayang itu pun Allah sendiri yang mengenalkan itu, gitu kan? Ya artinya kita nggak bisa, gitu kan? Artinya sebab dan akibat itu merupakan yang menjadikan neraka dan surga gitu kan. Ya kalau menurut saya, hemat saya gitu kan, ya kita nggak punya teritorial untuk ke situ Pak gitu kan, karena surga dan neraka itu kembali lagi itu kan bagian dari iman hari akhir kan gitu, bahwa yaumul akhir itu ada, hari pembalasan itu ada kan begitu. Nah, bagian dari iman aja. Sementara gitu kan, hak prerogatif Allah lah untuk menentukan seseorang itu dalam kondisi seperti apa gitu. Ya kita kembali lagi, kita bukan orang yang subjektif, kita juga bukan orang yang objektif. Karena teritorial ini teritorial yang maha kuasa, gitu kan. Ya seperti itu aja sih pendapat saya. Nah untuk lebih jelasnya, lebih gamblangnya gitu kan, ya sebaiknya kita tanyakan. Udah ke sono aja paham. Kita tanyakan ke Bu Robi kita ya. Kalau Bang Andri pasti idem sama Mbak Nur. Sering aja gitu. Ya, sering. Monggo, Pak Yai, mohon kejelasan ini. Pak Tarso dipanjang lebar. Ya, Pak Tarso bertanya, gitu kan, berpendapat, beropini. Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita diajarin dari kecil begitu Pak. Tapi seiring itu juga kita diajarin Pak, ditakut-takutin neraka, diiming-iming surga gitu kan. Rupanya Pak Tarso punya opini bahwa itu adalah sebab dan akibat gitu. Seperti itu. Nah ini sebenarnya seperti apa Pak? Nah, itu diomongin sampai rame banget. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Ini tadi udah rame banget, intelek banget. Kamera coba itu. Udah luas banget. Kan simpel aja kalau saya mah. Sampai ngomongin surga, ngomongin neraka, yuk sejauh mana sampai tahu neraka sih? Kenapa cuma melototin saya? Nggak tahu. Kan jadi serem. Jawabannya nggak tahu. Loh, Nasir, bahwa neraka itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Saya bukan ingin ini, saya hanya ingin memperjelas dan mempertegas. Gak bahaya lah. Gak bahaya lah. Yang pernah saya dengar, mudah-mudahan sampean pernah dengar. Iya. Nabi Adam, ini katanya ya, yang cerita kok. Ceritanya. Aku gak ngalami hidup zaman Nabi Adam. Ketika Nabi Adam turun ke alam dunia, itu kan gak ada apa-apa Pak. Mau masak juga bingung, gak ada api. Gak ada api di dunia ini. Boro-boro ada penerangan. Akhirnya apa? Nabi Adam itu minta api. Disuruh ke neraka. Ini saya tahu. Suruh minta. Dan ngopo we? Kalau saya kasih saya sedikit aja neraka ini. Bumi sini akan hancur habis bangus. Enggak, aku dikit aja. Akhirnya minta apa? Cuma sebiji kurma, Pak. Sebiji kurma. Nah, dikasih sebiji kurma, lalu diletakkan di atas gunung. Gunung meledos enggak karuan, Pak. Sampai ada lahar, ada apa itu. Dari sebiji kurma, akhirnya yang sebiji kurma ini balik lagi ke neraka. Jadi api yang kita ada termasuk penerangan, itu cuma asapnya aja itu. Termasuk lahar yang di situ. Kayak gitu neraka itu gambarannya. Itu bentuk kasih sayang Tuhan. Aku tak memperjelas dan mempertegas hasil. Sil kue milih swarga apa neraka. Saya nggak bisa milih, Pak. Nggak bisa milih, Pak. Hah? Nggak bisa milih. Gendeng ya. Tapi berani mengatakan bahwa itu bentuk kasih sayang Tuhan. Ya kan? Gitu. Terus dungannya pengen mlebu swarga. Kok nggak bisa milih bagaimana? Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzu min sakhatika wan nar. Kok gak milih itu loh? Ya Allah berikan kepadaku surga.
Jauhkan aku dari api neraka. Munafik banget sih. Gak bahaya tak pernyataan. bahaya. Kan kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan. Simpel kan? Iya. Ayo. Wis gak usah ngomong swarga neraka gak ngerti ngomong. Padha-padha gak ngerti nek wae dhewe. Tetapi ini nakalan, wa ibrotan, batas kirotan, liulil albab. Lah mau pakai akal. Ya. Allah itu sebutan nama bagi Rabbul Alamin, Pak. Rabbul Alamin itu Rob, itu Tuhan yang menciptakan. Ya ayyuhan nasu budu Rabbakum alladzi khalaqakum. Dia menciptakan, pencipta Rob itu. Beda dengan ilah. Kalau ilah kadang-kadang diciptakan sehingga ada orang yang berilah kepada berhala, berilah kepada hawa nafsu, berilah pada uang, berilah jabatan. Tapi kalau Rob otomatis pencipta. Pencipta pasti ngurus, Pak. Pencipta pasti ngatur, Pak. Pasti menaungi, Pak. Melindungi, Pak. Membimbing, Pak. Mendidik. Sehingga orang yang ahli di bidang pendidikan, bukan pembelajaran ya, pendidikan disebut murabi. Pendidikan disebut tarbiyah, adalah robun. Jadi kalau Allah misalnya, kamu begini nak, nanti kamu tak kasih kesenangan ini di surga, ada berada macam-macam hadiah ini. Kamu neng ini, nanti kamu masuk neraka, nanti neraka begini-gini. Oke. Ya. Itu konteksnya adalah konteks tarbiyah. Pak Tarso, saya nggak sama Bapak. Iya. Saya nggak sama Fajar. Iya. Saya nggak sama istri. Iya. Bisa aja. Istri suka keluyuran, kok itu. Kamu jangan keluyuran terus ya. Malam-malam keluyuran perempuan mungkin kayak orang nggak punya suami aja. Ntar pulang gua bacok, kira-kira pulang dibacok nggak? Sayang. Bener? Iya. Kenapa sayang? Marah bacok. Kelingan manis esemen. Kenapa? Tarbiyah. Wis bengi wong wedok gak pantas keluyuran bengi-bengi. Iya. Kok tambang men? Tak bacok lho ngono. Anak buandel. Lu kurang ajar ban kono gak ngono nak cekek. Kira-kira anaknya mulai dicekek ora? Tapi ya. Kenapa? Mendidik biar anak jangan begitu. Itulah bentuk kasih sayang. Bukan Allah kejam. Cuman kadang manusia yang merasa tersiksa. Nggak ada Allah menyiksa. Allah kok menyiksa? Ar-Rahman Ar-Rahim kok menyiksa? Tapi menungsane sing rumangsa tersiksa. Artinya dalam tarbiyah, kalau kamu terus-terusan begitu, nanti kamu hidupmu sengsara. Dengan sebab kamu begitu terus, nanti akibatnya sengsara. Tapi dengan sebab kamu begini, nanti kamu bahagia. Ini disebut sebab akibat. Surga neraka itu istilah, Pak. Di Amerika itu nggak ada surga, nggak ada neraka. Tanya dia nih. Iya, nggak ada. Di Amerika surga itu apa? Garden. Oh, garden. Neraka? Fire. Oh, nggak ada surga neraka sono. Api yang menyala. Di Arab juga nggak ada surga neraka. Yang ada jannah sama nar itu hanya istilah-istilah yang dibuat. Surga neraka artinya di Jawa, swarga neraka. Di Indonesia kan jadi surga neraka. Swarga itu cahaya, swarga itu alam cahaya, spiritual. Artinya kesenangan, kenikmatan apa, itu proses spiritual. Termasuk neraka, nar itu panas, api. Bener nggak? Kamu kalau cintamu dikhianati sama cewekmu, kira-kira hatimu panas apa adem? Oh iya. Panas itu rokok. Terus merasa tersiksa.
merasa Gitu. padahal dia nggak pernah nyakitin, nempeleng yo ora, ngapa-ngapane ora, nyokot yo ora. Mun dicokot malah pengen meneh. Dicopot. Ini urusan anak muda. Anak muda gitu. Gimana, Pak? Itu Pak. Istilah dari sebab dan akibat itu. Sebab kamu melakukan kebaikan, akibatnya kamu mendapat kenikmatan. Iya. Sebab kamu melakukan keburukan, akibatnya kamu melakukan kecelakaan. Halo? Surga neraka ada apa enggak? Ada. Sebutannya ada gitu kok. Ada kan karena sebutan. Iya, ada. Coba jangan sebut-sebut ora ono. Kopet kemarin ya gak disebut-sebut, nggak ada kopet itu. Oh, saya yakin kopet nggak ada. Iya. Malah nggak mau, nggak percaya. Harus sebut-sebut kok. Nggak ada gitu. Ya ada, disebut-sebut. Coba kalau nggak disebut nggak ada. Tuhan kalau nggak disebut-sebut nggak ada. Karena sama percaya Tuhan mau disebut-sebut terus. Coba waktu nggak ada sebutan. Tuhan ada ya nggak ada nyebut-nyebut. Itu cuma sebutan. Kenapa sampean bingung? Istilah-istilah yang sampean sama-sama kita tidak tahu kenyataannya. Lah apa diomongno? Loh, ngomongno neraka nek wis ngerti neraka. Ngomongno swarga nek wis ngerti swarga. Wah, itu bentuk kasih sayang Tuhan. Pret. Neraka mesti. Ada orangnya. Mana orangnya? Datang nggak kemari orangnya itu? Bentuk tarbiyah. Bentuk tarbiyah. Tarbiyah ilahiyah. Tarbiyah ilahiyah. Itu kita aja sering melakukan itu sama anak kita. Iya. Kan kita tetap sayang lah, tetap pengasih penyayang sama anak, maitri. Tapi kenapa mau nyekek anak? Tapi nyatanya nggak dicekek kan? Iya. Hanya mau istilah cekek aja kok. Ya. Cekek itu istilah apa? Istilah. Yang digunakan oleh bapak untuk mendidik anak. Iya. Iya kan? Takjak heling-heling itu juga istilah, padahal itu enggak. Bapak bohong mulu. Mau jalan-jalan nggak pakai duit. Iya. Tapi karena mendidik anak supaya anak itu semangat, numput, udah biarin aja. Iya. Walaupun bohong-bohong dikit lah, yang penting anak jadi baik. Gitu. Ribon, Pak. Habis naik. Oh, nomor kau disebut. Oh, nomor kok disebut. Iya. Oke. Sepakat. Iya, kalau di Amerika nggak ada. Nggak ada. Karena nggak pernah nyebut surga di sana. Iya. Nyebut swarga nggak tahu Amerika. Nggak tahu Amerika. Neng Arab nggak tahu nyebut swarga. Iya. Awalnya gimana? Makanya besok-besok lagi kalau kita ngusok Islami, kudu Arab, udah nyebut swarga neraka, jannah sama nar, ngono. Lalu terus ganti Iya. Abi sama Umi. Abi sama Umi. Tanang. Tapi ya tetap enakan bahasa Indonesia, Pak. Ya udah. Iya, ASI gitu kan. Ayah, ibu. Itu ASI bener. Nah, kalau Umi Asli itu lebih baik daripada asembling. sebling. Porsi ini Iya, bener. kawin. Apa. Arab asli ya enak. Arab kawin ya susah. Arab kawe. Jawa kawin susah. Susah juga. Nyebutnya kangelan. Sosok Jawa nih. Iya. Pribun. Ngomong ini. Iya. Sepakat Pak Yai. Sepakat. Cuman tadi mau nambahin ini tadi menarik. Nambahin. Kasih sayang itu kayak menarik. Iya, Gini Pak benar. Yai. Ribun. Ada narasi yang mengatakan kasih sayang. Dikasih itu belum tentu Disayang. Lah, coba itu. Terus disayang Belum pasti dikasih. Narasi begitu gimana Pak Yai? Bener apa enggak Pak? Oh, Bener, saya bantu ya bener. Itu kasih sayang itu implementasinya gitu. Implementasinya. Dikasih belum tentu disayang. Iya. Tapi kalau dia sayang pasti dikasih. Ibaratnya kalau kita bicara non Islam ya, itu gimana ya orang kafir begitu nggak surat nggak apa-apa, rezekinya buahnya melimpah gitu. Kan dikasih dia, tapi belum tentu Disayang. Nah itu kayaknya begitu ya, pas Pak ya, sepakat ya. Mungkin ada rekan-rekan yang lain mau tanya. Nah, itu udah deal ini.
dikasih, belum tentu disayang. Disayang pasti dikasih. Oh iya. Ngasihnya juga diukur kalau sayang. Iya, kalau kelewatan ya mau anak kecil kasih motor ya Nah, celaka iya. kamu. Ya misalnya lah itu. Karena Kalau sayang. bukan sayang itu menunjukkan diukur lah. Ya sepeda ini yang roda 3 lah. Kalau ngasih bisa aja ngasih karena jengkel. jengkel ya. Iya. Bahasa Pen Jawanya. kabeh. Nah, Dulu ya, dulu. Nah, harus buntal-buntal. Denger ini. Makan sawarai sampai gumoh gitu. Nanti gumoh ya. Denger ini. Kameranya denger ini. Dikasih, Pasti disayang. Dikasih belum tentu disayang. dikasih belum tentu sayang. Nah, disayang Pasti pasti dikasih. Dan Itu kalau diimplementasikan yang pas di kehidupan kita apa tuh misalnya? apa ya? Ya tadi kan udah dikasih contoh-contohnya apa Pak Yai kan? Iya, iya. Udah kan kasih contoh gitu kan. Mungkin satu lagi yang ya, untuk nambah-nambah durasi. Ini benar-benar asli. Iya. Itu untuk status bagus tuh. Ya, apa lagi? Gini Pak, implementasi itu kan pengejauhan. Oke. Pengejauhan tahan. Ya, saya sih menjawab berdasarkan pemahaman Pak Tarso juga sebetulnya. Pak Tarso perusahaannya kali. Jembung. Sing siji nurut, sing siji Iya. rodo ngeyel. Ngeyel. Sing nurut mah ini lulusan sekolah. Ya, lulus dikasih hadiah atau anyar klambi anyar ya seneng. Ya kan? Kami anyar senang. Sing siji ngeyel, Pak. Emang nggak mau, gue pokoknya harus beliin motor trail, ya, motor trail. Ya, yang bisa buat ngetrail yang apa? Anak baru tamat SD. Enggak, kamu kan masih SD, nanti buat latihan belajar gini. Kamu SD udah mau main, apa nih? Kalau nggak mau sih ngeyel kan? Ngeyel. Akhirnya, terus kalau maunya itu harus itu kono. Ngasih Pak, sayang nggak jauh mana? Nggak sayang sebetulnya. Nggak sayang, kenapa? Celaka sana. Celaka bener. Kita bisa ukur. Hanya nyoh, itu namanya istidrojah. Jah. Ngelulu. Dulu ya. Yang bocah di lulu ora ngerti. Nah, kudune makne sing luwih ngerteni. Aja cung, aja sombenane wis gedhe lagi dinggo iki ben dinggo masmu wae. Tuh. Akhirnya sing nurut ya malah sing nganggo motor trail. Ngomongnya nurut ya apa, Pak? Nah, itu karomah tuh. Dia nggak pengen, nggak sengaja ya kan udah tukar celana baju baru ini udah nerima, Pak. Oleh karomah deh. Yang tadi si Doja. Di tukar trail ora iso nganggo, bilang nganggo. Bulonyo kabeh. Ora akhirnya sesuk kapok ora wani nganggo. Ha sing nganggo masih ya. Masih oleh karomah mergo nurut. Kene dapet situ Doja. Iya. Mergo ngeyel. Nah, sampean ngeyel kok dikasih Doja. Bahaya ya. Bahaya ya. Wis sampeyan pengen sugih ngeyel enggak sugih. Urung gak ruan sugih urip enak. Mulai saya ngene-ngene santai, bisa iso ngaji, iso komen. Ning kono-kono ucapannya didengar orang banyak. Pasti ada sebagian yang diambil hikmah orang dari ucapan Pak Tarso. Dari sini. Iya. Timbangannya sugih lah sempet ngene. Iya. Ora sempet ngopi bareng-bareng. Iya. Betul. Mungkin Malaysia ngurusi gawean yang ini, Pak. Bisa jadi. Bisa Hah? jadi. Bisa jadi. Iya. Kerjaan yang kantor orang Lampung nang omah dikerjain ning omah utak-utak ngono kae. Itu Droja. Istidroja. Nang kadang-kadang bojone protes bareng. Kapan kok beri ngono ya? Kabar gue. Sak beri kok ora ketemu. Beri. Gitu loh, Pak. Iya. Bisa. Bisa. Ini implementasi kan. Iya, pasti. Yang udah gampang dalam kehidupan ada. Iya. Ada. Gitu. Kira-kira gitu. Iya. Makanya ada mujizat, ada karomah, ada maunah, ada istidroja. Iya.
Itu semua hal-hal yang memang di luar inian jangkauan ini. Ya, yang anak yang ngeyel itu juga hal-hal yang di luar nalar. Bocah sakmono itu kan motor trail, tarso ibu lah. Di luar nalar kan? Di luar nalar. Kenapa? Nggak ada rasa sayang orang tua yang gitu. Kenapa? Nggak memikirkan keselamatan anak. Gitu tinggu anak tiba ketiban motor ya kan? Iya. Tentole kena knalpot ya kan? Ora iso numpak motor malah sesuk kapok ora wani. Numpak motor anggere dilok motor melayu mergo apa trauma. Nah, akhirnya apa? Anaknya sing nurut. Nerimo, punya rasa syukur oleh karomah. Setidak-tidaknya mau nah. Iku gak sengaja dhewe wong dhewe ora njaluk kok. Nggih. Nurut ya nerimo yang pandu. Itu implementasi. Berarti pas sama status tadi. Dikasih belum tentu disayang. Iya, kalau disayang pasti dikasih. Kalau Pak. dikasih. Oh. Iya. Sama ngasih celana baru, baju baru. Itu kan karena sayang. Dia nggak minta. Kenapa? Yang pertama yang diperlukan karena dia baru masuk sekolahan, tamat SMP ke SMA, yang dibutuhkan itu celana abu-abu karo klambi putih. Anggere celana abu-abu karo klambi putih, wis beres sekolah. Sama karena sampean sayang, tahu kebutuhannya. Masalah sepeda motor sesuk nek wis aktif sekolahnya oleh sekolahane ning ndi, tapi yang pasti itu abu-abu putih. Iya. Itu namanya orang tua yang sayang dan bijaksana terhadap anak. Nek ngono mau nglulu kae. Nglulu. Tamat SD itu kok motor trail. Bendeng posim ora iso ngurus kok. Iso-iso dibegal wong ning kok rampas motore. Iya. Gitu Pak, itu implementasi. Mungkin yang dimaksud Pak Tarso itu mungkin. Hanya sepakat ya syukur. Nggak sepakat nggak ya lo lah kan. Orang usah dodok nanti kualat bareng ngono mau Pak. Paham ya. Oke. Ya kita sepakat ya. Ada Pak Tarso terutama nih karena yang bertanya tadi Pak Tarso. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan nih dari Bang Andri nih. Bang Andri dari tadi udah kusuk sebenarnya sebelum mulai acara ini nih. Mulus. Dari awal memang ancang-ancang udah pakai baju. Itu ketahuan biasanya kosinglet. Udah persiapan gitu. Udah kosinglet. Kalau tanya enggak, saya kan yang nyuting gitu ya. Ini kalau udah rapi gini nih siapa nanya nih. Ya siap. Oke. Bisa bukan satu banyak. Banyak. Monggo. Tentunya kita mengetahui lah ya di Al-Quran itu banyak masalah tentang kejadian-kejadian awal mula dari bumi ini awal mulanya bagaimana itu kan sampai kejadian Nabi Adam terus sampai yang lainnya lah sampai kejadian manusia itu kan disebut fitrah ya, makhluk paling suci ya kejadiannya gitu ya. Lalu setelah saya mencari-cari gitu ya, iseng-iseng lah gitu. Awal mula manusia berdosa itu seperti apa? Ada nggak gitu di Al-Quran ya? Terus apa sih? Ya awal manusia berdosa itu seperti apa gitu? Oh. Awal mula manusia bisa berdosa itu gimana? Iya. Karena kan kalau menurut fikih itu umur 15 sampai gitu ya udah menanggung dosanya sendiri. Akil balik gitu ya. Nah, dia mulai ditaklif gitu ya. Iya. Oke. Lalu apakah dosa itu kalau memang kita tarik tentang kejadian Nabi Adam, apakah dosa itu warisan dari Adam gitu? Dosa manusia itu. Ya, sebagaimana yang diyakini oleh Kristen gitu. Ya terserah teman-teman, ayo monggo. Ya, Pak Tarso. Ya. Silakan. Saya sebetulnya mau menjawab pertanyaan ini. Tapi ternyata udah dijawab. Oh, udah dijawab. Saya nggak bisa. Ribet. Dia kan bertanya awal manusia berdosa. Iya. Dan menurut opini saya awal manusia berdosa itu setelah balik. Ya, orang yang udah balik itu udah dibebankan tanggung jawab. Tadi udah jawab ya. Mungkin itu nanti mungkin Pak Kalimah yang mau nambahin. Saya sepakat setelah balik. Setelah balik, akil balik baru dinyatakan dia berdosa. Dia berdosa karena dia udah menanggung
Itu. Oke. Menurut fikih. Menurut fikih. ya. Oke. Kamu Badar boleh? Iya. Ayo, ini menurut syariat seperti apa sih? Boleh kan? Gitu kan? Seseorang dinyatakan mulai berdosa, Ya. gitu kan? Awal manusia berdosa. Awalnya. Awal mula manusia berdosa. Ya, udah dijawab Pak Karso tadi ya Pak. Ya. Awal mula kan. Sebenarnya kalau kita ngikut ya ketika Adam kan dikeluarkan kan berarti dia Iya, Bapak. mau melanggar perintah Allah kan makan buah kulti. Makan buah kulti. Nah itulah awal manusia berdosa. Awal mula manusia berdosa. Iya, awal manusia berdosa. Ketika dia udah mulai makan buah itu ya nah, mulai Iya, ada dosa. ada dosa. Iya. Makanya orang itu udah balik kan boleh nikah kan. Iya, Nah, kalau kecil kan belum. iya. Wadah mulai ada dosa. Oke. Ya, berarti semenjak Nabi Adam ya? Iya. Awal mula manusia berdosa, dosa pertama Ya ketika kita boleh makan buah kulti. buah kuldi itu. Iya, itu. Ya. Oke. Bisa diartikan sendiri buah kulti kan buah ya apa gitu. Ya, kan. ya. Oke. Siap. Ketika itu kan belum, masih bocah juga belum. Belum. Ya. Banner mau nambahan? Iya. Gimana saya? Langsung, Gitu? ya. Iya. Baik, saya mencoba menanggapi ya. Ini lagi-lagi nih teritorialnya teritorial Tuhan nih. Masalah dosa karena dosa ya Allah yang ciptain ya. Baik. Kapan awal manusia berdosa gitu? Sekarang kalau kita bicara manusia, berarti konteksnya seluruh manusia dong. Iya. Tanpa ikatan agama, Iya. berarti kan seluruh manusia loh, gitu Iya, kan. iya. Artinya ada mungkin maaf ya, ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, ada Yahudi, gitu kan. Ya Islam termasuk, Kapitayan dan sebagainya itu. Selama dia disebut manusia, ya berarti kapan mulai awal berdosanya gitu ya? Ya kalau saya sih jawabannya mencoba untuk simpel ya. Manusia itu awalnya berdosa ketika dia tidak mengikuti Tuhan, udah. Awalnya dia berdosa tuh itu ketika dia tidak mengikuti Tuhan. Karena kita bicara secara global ya. Kalaupun pandangan tentang dari Ustadz Kalimi bisa jadi itu benar. Karena saya udah temukan bahwa cerita Nabi Adam itu cerita Sumeria. Jauh sebelum pra-Arab. Kisah itu udah ada. Gitu kan. Sumeria, bahkan Babilonia itu diceritakan tentang Adam itu, gitu kan. Artinya pemahaman ini atau budaya atau histori tentang Adam ini ada sebelum pra-Islam. Kisah ini gitu kan. Ya, artinya itu bisa melibatkan seluruh manusia sebelumnya gitu kan. Bisa jadi itu suatu dongeng, bisa jadi ya yang akhirnya diyakini itu adalah suatu kebenaran gitu, karena itu memang tertulis di kitab Sumeria itu yang saya baca itu. Asal usul kejadian manusia, termasuk Nabi Adam yang diturunkan itu. Ya sekali lagi gitu kan. Kalau menurut saya manusia itu mulai berdosa ketika dia tidak mengikuti Tuhan. Ketika dia Tidak mengikuti Tuhan. tidak mengikuti Tuhan. Ya itu menurut versi saya. Nah monggo selanjutnya ke narasumber kita ya, biar lebih jelas. Itu. Pertanyaan dari Bang Andri nih Pak. Tuh. Ya, kayaknya udah jelas sih jawabannya, pada bagus-bagus lah ya. Ada dongeng, ada menurut ini, ilmiah sekali lah ya. Iya kan? Ya, Iya. simpel aja. Iya. Kapan awal mula manusia berdosa? Ya sejak dia jadi manusia. Nah dia sejak dia jadi manusia itu tahun berapa? Nah itu awalnya dia berdosa. Sampai kapan? Sampai sekarang. Simpel kan? Iya. Loh, memang maunya Allah manusia itu berdosa, setan nggak berdosa, setan itu nggak berdosa, godain sampean apa diizinkan Tuhan kok. Cuman dia dikutuk, nggak berdosa, ya kan? Iya. Nggak berdosa, dikutuk.
Tuh. Malaikat yang enggak dosa. Sing dosa apa? Menungso. Kapan manusia mulai berdosa? Sejak dijadikan manusia dia berdosa. Nah, saya sejak kapan saya mulai dosa? Tahun 1959 atau 1955 Masehi atau 1378 Hijriah saya sudah berdosa. Emang saya diciptakan untuk tempatnya dosa kok. Simpel kan? Orang gelem dosa jadi menungsa. Iya. Makanya kita harus sembahyang, mempersembahkan segala sesuatu yang kita miliki kepada Yang Maha menciptakan manusia. Nah, kita punya apa? Enggak punya apa-apa, Kak. Dosa punya enggak? Punya. Persembahkanlah dosa itu kepada Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita manusia tempatnya dosa. Keren kamu ada. Nah, simpel. Ada dosa warisan enggak ada, masing-masing udah dikasih dosa sama-sama. Ngapain ngewarisin? Udah punya kan, ngapain ngewarisin dosa? Enggak ada dosa warisan. Kamu udah dikasih sendiri, ngapain nungguin warisan gue? Udah ketahuan. Mertua banyak dosa, tapi kan lu juga banyak dosa, ngapain nungguin warisan gue? Warisan kok dosa itu. Berarti gak ada sangkut paut sama dia sama Nabi Adam ya? Gak ada dosa warisan itu. Itu kan pemahaman menurut ajaran sana gitu kan. Ya. Simpel dulu, Pak. Simpel. Gak terima omong gue, gak terima. Nah, kan pertanyaannya sejak kapan awal manusia berdosa? Ya sejak jadi manusia. Sejak jadi manusia. Orang belum dosa jadi manusia. Nah, manusia itu kapan? Manusia itu ketika dia sudah kumpul antara jasmani dan rohaninya. Iya. Baru manusia. Dari awal Nabi Adam, ngapain gue nggak hidup di zaman Nabi Adam? Dosa gue banyak amat loh sejak Adam sampai sekarang harus berdosa. Jadi manusianya duluan dia. Mana dosanya gue juga sejak awal Nabi Adam. Suwen. Oke, iya. Iya. Itu pertanyaan Bang Andri. Puas gak tuh? Puas. Enggak puas debat. Sejak kapan awal manusia berdosa? Yang kedua ada nggak dosa warisan kan? Dua-duanya terjawab. Ngapain lu nyari warisan dosa? Kan udah dikasih sendiri kok sama Tuhan ngarepin waris serakah amat. Sama dosa aja serakah. Orangnya mana orangnya? Hadir nggak orangnya? Iya. Dalam hal ini saya terpaksa harus sepakat. Terpaksa ini. Nggak enak ini kalau Terpaksa sih. Ya terpaksa. Berarti ada sesuatu yang mengganjal ini. Bukan. Sepakat tanpa dalil nih. Maksudnya sepakat harus terpaksa. Terpaksa harus sepakat. Masalahnya gini Pak Yai, Ribut. ternyata satu-satunya yang kita miliki cuma itu Pak Yai. Saya harus sepakat. Istri kita nggak kita miliki, anak dan harta itu kan kita tinggal. Nanti saya bawa nih sampai mati. Ini saya bawa sampai mati. Dan itu satu-satunya milik saya. Nggak saya ingkarin dan hanya itu yang saya bawa. Dan itu yang bisa dipersembahkan. Nah itu Pak Yai, saya sepakat. Lo kamu mempersembahkan apa? Iya dosa. Nah sembahyang itu apa? Iya. Apa yang kamu sembahkan? Pengakuan dosa ya. Tuhan nggak butuh apa-apamu. Pengakuan dosa. Iya. Tuhan nggak butuh anakmu, nggak butuh istrimu, nggak butuh bandamu, nggak butuh jabatan pangkatan titel kiaimu. Iya. Dosamu itu loh, balik no. Serah no. Persembahkan dosa. Diakoni ning ngarepe kono. Iya. Oh iya. Ojo nunggu warisan. Yang tersiksa itu orang yang nggak mau dosa. Berarti nentang Tuhan. Makanya orang yang dosa yang menentang Tuhan. Iya. Iya. Nggak ada orang salah jalan. Nggak ada orang salah jalan. Sama-sama nyampe kok. Sama-sama nyampe. Iya. Cuma nanti pulangnya ke surga. Kok yang ngerti suarga, Pak. Ya. Halo. Iya. Bro. Kakak kasih sayang tuh. Pertanyaan Anda itu, Bro. Iya. Memang ada tuh. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Nah, Tambahin. lah kok orang gelem. Orang gelem. Itu berarti udah nyalain Tempatnya Tuhan itu. salah dan dosa itu udah. Jadi ada nggak? Salah dan lupa, salah dan dosa. Nggak ada. Nggak Nggak ada. Iya. Rabbana ma khalaqta hada batilan.
Modal jauh atik diramal piye. Iya. Terpaksa sepakat kan berarti tanpa dalil. Terpaksa sepakat. Tanpa dalil dong. Tanpa dalil. Nah, iya. Tanpa dalil. Berarti yang keberapa nih yang tanpa dalil? Tanpa dalil. Takluk gitu. Takluk tanpa dalil gitu kan. Iya. Aduh, repot banget. Iya. Jadi gitu Bang Andri. Siap. Tuh, udah nih ya, udah puas nih ya Udah. dengan jawaban ini. Besok saya jadi tanyain lagi. Ya, betul. Iya, jadi tanyain lagi. Iya. Nanya lagi, Kang Lukman punya dosa nggak? Ya, pasti punya lah. Iya pasti punya, gue tadi jawab gitu Itu kan. milik saya satu-satunya ya gimana? Yang lain boleh kau loh kan? Ya Allah, itu dosa itu milik saya, jangan dikasih-kasih apa Jadi diwariskan. Nggak perlu. Ini saya jangan diwariskan. Milik saya Bulan puasa satu-satunya. itu udah dibahas kemarin bulan puasa itu Oh iya itu ya gitu kan. masalah ini. Nah yang parah lagi gitu kan, begitu dosanya diminta gak dikasihin gitu. Dosa diminta gak dikasih. Dosamu katanya jangan. Oh iya, dosanya pelit banget gitu. Bisa kita buktikan. Saking pelitnya ya. Bisa kita buktikan. Kenapa orang pacaran itu lebih menyenangkan, lebih nikmat daripada suami istri sama istri? Karena di pacaran itu ada dosa. Dan dosa itu milik kita. Nah ya itu, Sepakat saya. iya kan? Nagihin. Lagi. Gitu. Orang selingkuh digebukin istrinya, ditimpukin pakai piring istrinya, besok selingkuh nah. Bener ya? Oh. Dilabrak bareng. Besok selingkuh nah. Gitu. Iya sih. Padahal bojone cemepak. Cuma Pak. Nah, ternyata selingkuh lebih enak nih karo bojo. Mergo ada dosa di dalamnya. Pripun Bandar? Iya. Bandar kan kita nggak tahu ya, siapa tahu ya kan? Itu kan sekarang tuh selingkuhan bisa disimpan di apa? Wah, Kalau ditenteng-tenteng. Gak usah ditenteng-tenteng ya. berapa Mbak? Dia tiap hari jalan-jalan. Alun-alun giling-giling. Nongleng langsung metu. Iya. Aku curiga loh. Tekan kalian urung bali wis bali sik iki. Jane piye lho? Jalani piye? Mau nyawak itu. Mau gitu kan. Halan-halan giling-giling. Gitu loh, Pak. Enggak ada yang kebetulan enggak ada. Enggak ada yang kebetulan. Ada Rabbul Alamin. Ada Rabbul Alamin. Dia nyeplein onderdilnya untuk ini. Iya. Dia yang ngatur. Opah lan pola menungso asline. Ning ora disadari. Rumangsa iso pola, rumangsa iso obat terus sombong ngono kae. Piye? Ora gelem dosa barang ngono kae, Pak. Rumangsa ndek amal saleh akeh ngono wah. Jan. Aku tuh kebanyakan amal, Pak. Wes, amal kebanyakan. Keren juga. Warisin dong, warisin. Warisin dong. Dosa diwarisin. Mendingan kalau amal diwarisin ya. Dosa diwarisin. Rusak. Rusak itu banyak rusak. Simpel aja. Iya, simpel. Ya, ape-ape. Telat namanya. Gimana? Gara-gara waduh ini Pasti kayaknya. ada sesuatu Iya. gitu. Enggak boleh sungkan. Ya. Karena terlintas kan. Kita sohib. Ya. Iya. Apa tuh? Saya nggak apa-apa om saya yang Iya benar. Oh iya. Benar emang benar. Kayaknya terlintas begitu ya. Iya. saya berani terbuka. Dan ayo kita sama-sama. Iya. Enggak apa-apa, jangan takut salah. Iya. Nggak ada jorok itu nggak ada. Nggak ada. Siapa bilang jorok? Orang aja yang sosok suci, sosok ini. Siapa orang yang bisa menyucikan diri? Nggak ada satu pun. Ayo siapa yang bisa menyucikan diri? Nggak ada. Itu makanya pakem saya dalam hidup saya hanya minta. Minta.
Jalur disucikne ya kamu aku, Maha Suci. Emang mergo kanggonan dosa. Oke. Ora apa-apa, sesuk dianggap dosa terus kotor nah yang penting disucikan lagi. Iya. Dia Maha Suci. Maha Suci. Kene ngaku aku maha kotor ya Allah, tapi aku mah ora iso ngresiki dhewe ya, resikno ya kan. Allahumma tahhir qalbi. Ngono kae. Terus kita nambah sugesti. Inama yuridullah liyudziban kumuridsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kita jadi pede. Kenapa? Ini loh maunya Gusti Allah. Kenapa kita suruh dosa? Karena Allah ingin membersihkan kotoran-kotoran dalam dirimu. Orang Gusti Allah ngawur. Ini kan gendino ngresiki dosane wong, tapi sing rumangsa. Sing rumangsa. Ora sing rumangsa ngono kae ya ora diresiki ya, ora kabeh uripe. Wong sing mari loro kabeh, mari kebunton, mari apa dosa-dosa sing nyumpel niku. Gusti Allah sing ndadekne ya Gusti Allah sing iso ngilangne. Hah? Oke. Oh yang ngadain dia kok. Emang kita bisa ngadain dosa? Enggak bisa. Nggak bisa. Kamu wajib tanya. Dosa juga adanya ketika disebut-sebut, orang nggak disebut-sebut orang ngomong dosa. Iya. Hah? Iya. Ai, apa sih nggak dosa? Orang harus nyebut dosa. Makanya bolak-balik lambe, Pak. Lambe. Pikiran yang liar. Liur, bukan liur. Ya liar ya liar. Terus. Iya. Ape. Ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup ya. Ya, pemaparan yang panjang lebar. Ya kita puas dengan apa yang kita dengar. Pak Tarso nggak ada. Nggak ada lagi. Los ya. Walaupun tadi ya ada istilah apa? Terpaksa harus sepakat. Terpaksa harus sepakat. Tanpa dalil. Kebenaran tanpa dalil. Ya. Iya, oke, siap. Alhamdulillah. Teman-teman, para pemirsa juga ya yang mungkin senantiasa memantau channel kita, ya sering lihat-lihat juga gitu kan. Terima kasih. Gitu kan, semoga apa yang kita dengar ini, apa yang kita ketahui, Allah berikan kita kuah ilahiyah, ilmu laduniyah, agar kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Udah cukup ya? Cukup ya? Ada tanyakan. Mau nggak bagus lah, Pak? Tadi saya ada pesen nama Mbet. Ya. Jadi Mbet tuh bikin gula ayam banyak. Oh, gitu. Iya. Pertanyaannya itu baiknya diapain? Nah ya, eksekusi. Apa perlu diamati dulu? Nggak perlu udah itu. Pesan dan pesan? Ya, kata-kata hari ini. Oh iya. Kata-kata hari ini, diam, amati, eksekusi. Gitu. Jika ada salahnya, jika ada kurangnya, itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.